Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video pembelajaran pengolahan sinyal analog sebelumnya. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang fungsi transfer filter lebih detail lagi. Diawali dengan secara umum fungsi transfer filter atau semua sistem itu berdasarkan pada persamaan suku banyak. Bentuk umum dari polinomial adalah ya seperti ini yang ada di kotak biru ya, yang terdiri dari sejumlah koefisien mulai dari A0 hingga AN. Artinya jumlah koefisien dalam polinomial ini adalah n plus 1. Jadi 0, 1, 2 sampai n. Berarti jumlah koefisiennya adalah n plus 1. Kemudian variabelnya x yang pangkatnya adalah mulai dari pangkat 1 sampai pangkat ke n. N sendiri ini adalah merupakan orde polinomial. Jadi kalau ada persamaan polinomial seperti ini, kita lihat orde pangkat paling tinggi yang mana. Kalau pangkat paling tingginya 7, berarti ordenya orde 7. Ya, kalau pangkat paling tingginya 3 berarti orde 3. Nah, kemudian tujuan khusus dari pernyataan bentuk suku banyak ini atau polinomial adalah kita menyelesaikannya. Kita mencari akarnya. Sedemikian juga sehingga kalau kita isikan sebuah angka lambda 1 sampai lambda n, kita masukkan ke dalam persamaan polinomial, maka hasilnya AS harus sama dengan 0. Artinya AS yang seperti ini adalah polinomial yang sudah kita sesuaikan dengan fungsi transfer filter, yaitu variabelnya tadi bukan X ya. Kalau X itu kan suku banyak secara matematis. Nah, sekarang suku banyak itu kita ambil, kita adaptasi menjadi persamaan polinomial dalam filter, yaitu variabelnya variabel S ya. Nah, polinomial filter ini harus kita ubah menjadi yang di bawah ini. Nah, kita ubahnya seperti ini ya. Setelah kita ubah, nanti kita cari berapa lambda 1, lambda 2 sampai lambda n. Artinya kita mencari angka ini. Lambda 1 itu angka ya. Ini hanya simbol saja. Maksudnya kalau S kita isikan salah satu dari lambda 1 sampai lambda n, maka hasilnya semuanya itu kalau dikalikan sama dengan 0. Itu maksudnya seperti itu. Jadi cara untuk mencari akar polinomial adalah kita temukan angka ya, sedemikian sehingga kalau kita isikan ke dalam persamaan polinomial tadi, itu si persamaannya akan menjadi sama dengan 0. Jika ternyata lambda 1, lambda 2, lambda 3 itu sama, jadi ada beberapa buah akar yang sama, maka polinomial ini kita sebut sebagai polinomial yang mempunyai akar ganda. Ya, ini kondisi khusus. Oke, biasanya fungsi transfer filter itu terdiri dari dua, bagian pembilang dan bagian penyebut. Pembilang itu adalah kita sebut dengan huruf B, yang bagian penyebut kita sebut dengan simbol A. Demikian juga nanti koefisiennya juga mengikuti dari simbol yang tadi. Jadi untuk yang pembilang mulai dari B0 sampai BM, untuk penyebut mulai dari A0 sampai AN ya. Ini berarti di atas ini adalah polinomial pembilang dengan orde M. Yang di bawah ini polinomial bagian penyebut dengan orde N nano ya. Nah, jika masing-masing polinomial itu kita sudah temukan akar solusinya ya, akar polinomialnya, maka akar-akar dari pembilang BS ini kita sebut sebagai zero. Jadi angka-angka yang menyebabkan hasil polinomial di bagian pembilang itu menjadi 0 nilainya, ini kita sebut sebagai zero.
Sementara akar-akar polinomial bagian penyebut yang di bawah, jika kita masukkan dan hasilnya menjadi 0, kita sebut sebagai pol. Ya. Akan tetapi, maksud dari pembagian fungsi transfer B dibagi A, kalau A-nya sama dengan 0, tidak berarti hasilnya sama dengan 0. Jadi ini sudah menjadi pengetahuan yang mungkin salah ya. Jadi kalau 0 dibagi berapapun angkanya pasti sama dengan 0. Tapi kalau angka berapapun dibagi 0, hasilnya tidak harus sama dengan 0 atau tidak harus sama dengan tidak terhingga. Gitu. Ya. Jadi artinya jika bagian penyebut ini kita masukkan akar-akarnya, polnya, sehingga menjadi 0, maka B dibagi 0 tidak sama dengan 0, tidak sama dengan tak hingga. Tapi angkanya tentu saja tidak bisa kita definisikan berapa. Oleh sebab itu tidak dinamakan sebagai zero atau tidak dinamakan sebagai unlimited. Ini namanya adalah pol. Oke. Nah, ini adalah contoh ya slide sebelumnya tapi diperpanjang seperti ini. Misalkan Z itu adalah akar-akar dari pembilang 0, 01, 02, Zm. Kalau yang di bawah ini adalah akar-akar polinomial dari penyebut, kita sebut sebagai pol 1, pol 2 sampai pol n. Kalau ini kita gambarkan dalam koordinat kartesian kompleks, maka hasilnya seperti ini. Ya. Dan biasanya baik zero maupun pol itu sepasang atau berpasangan. Berarti kalau zero di bagian atas harus ada zero conjugate pasangannya di bawah. Kalau ada pol di atas harus ada pol pasangannya, pol conjugate di bawah. Jadi secara komponen bagian realnya sama, yang beda hanya imajinernya. Jadi contoh kasus misalkan polnya adalah min 2 plus J2, maka pol konjugatnya adalah min 2 min J2 gitu. Jadi yang berbeda hanya bagian imajinernya saja, tapi bagian realnya sama karena ini adalah pasangan. Oke. Nah, bentuk polinomial fungsi transfer filter yang tadi itu bisa juga kita balik. Ya, kalau tadi misalkan mulai dari koefisien ke 0 sampai koefisien ke m, 0 sampai ke n, maka dibalik. Kita mulai dari pangkat tertingginya dulu. Nah, ini. Nah, untuk menyebut fungsi transfer filter ini orde berapa, kita lihat dari pangkat tertinggi dari penyebutnya. Yang ini, n. Ya. Jadi sebuah filter kalau sudah dinyatakan dalam matematis seperti ini, untuk melihat orde berapa ya tinggal Anda lihat penyebutnya, polinomial di bagian bawah, cari pangkat tertinggi dari S. Jika pangkat tertinggi S pangkat 5 berarti filternya orde 5 ya. Jangan lihat bagian pembilang di atasnya gitu ya. Nah, kalau kita ingin menentukan apakah filter itu stabil atau tidak, ya tinggal Anda cek pangkat tertinggi pembilang harus lebih kecil daripada pangkat tertinggi dari penyebut. Berarti M harus lebih kecil daripada N. Kalau sebaliknya atau sama, maka filter kalau M lebih besar daripada N, filter tidak stabil, maka dia tidak berfungsi sebagai filter. Tapi jika M sama dengan N, masih ada kemungkinan filter itu berfungsi sebagai filter. Hanya apakah dia filter low pass atau band pass atau high pass kita belum tahu gitu ya. Yang penting bilangan koefisien A0 sampai AM, B0 sampai Bn ini harus bilangan real, tidak boleh bilangan imajiner atau kompleks. Oke. Fungsi transfer yang tadi itu kita faktorisasi menghasilkan seperti ini. Ya, jadi ini semakin kita
kita bisa mudah melihatnya. Oh, berarti zeronya ada Z1, Z2, Zm, P1, P2, Pn. Jadi persamaan polinomial yang tadi, yang bentuk tadinya seperti ini, diubah, difaktorisasi sehingga menghasilkan ini. Ya, yang perlu menjadi perhatian dan jangan sampai lupa adalah bahwa bagian pembilang, makanya disebut sebagai stop, sebagai zero, itu adalah karena bagian pembilang ini, polinomial pembilang itu menentukan stop band dari filter. Sementara bagian penyebut disebut pole karena dia menentukan ordo filter dan dia menentukan juga bagian pass bandnya. Ya, artinya apa? Bagian pembilang itu adalah zero transmisi atau bagian dimana sinyal itu dizerokan, diredam sebanyak-banyaknya, dinolkan, makanya disebut zero. Tapi kalau bagian penyebut itu merupakan sifat alami dari filter. Apakah filter itu filter sesuai jenisnya, menggunakan aproksimasi apa, ya, dan sebagainya. Oke, ya, kita lanjut. Nah, sifat pole dan zero yang sudah disebutkan tadi, saya ulang lagi bahwa jika pole zeronya itu genap jumlahnya, maka pasti akan berpasangan, ya. Pole yang satu dengan pole pasangannya, zero yang satu dengan zero pasangannya. Tetapi jika ganjil jumlahnya, maka pasti ada salah satu zero itu ada di tengah-tengah, dan kalau pole-nya ganjil, maka pole itu salah satunya adalah harus di sumbu real. Itu, ya. Jadi saya ulang kembali, kalau jumlah zero dan jumlah pole itu genap jumlahnya, maka pasti mereka masing-masing berpasangan. Tapi jika jumlah zero atau jumlah pole-nya itu ganjil, maka salah satunya pasti ada di sumbu real. Kalau zero ada di pusat koordinat, kalau pole ada di sumbu real tapi di sebelah kiri. Nah, nilai pole ini tidak pernah ada di sebelah kanan dari sumbu imajiner, ya, karena kalau di sebelah kanan dia tidak berfungsi sebagai filter, malah dia berfungsi sebagai penekan atau sebagai atenuator. Anda lihat contoh kasusnya, -1 plus J2 pasangannya adalah -1 min J2, 3 min J7 pasangannya adalah 3 plus J7. Nah, ini adalah contoh karakteristik ideal dan aproksimasinya. Ini sudah disampaikan di materi sebelumnya, ya. Artinya apa? Spesifikasi filter aproksimasi pendekatan itu pasti menggunakan 4 parameter. Berapa amaxnya, berapa aminnya, berapa omega frekuensi passbandnya berapa, dan berapa frekuensi stop bandnya. Ditambah dengan berapa frekuensi zero pertama, ini omega L1, berapa frekuensi zero kedua, omega L2. Oke. Saya ulang kembali bahwa sebagaimana di materi sebelumnya, bahwa amax maksimum, redaman maksimum dari passband itu maksimum adalah 3 dB biasanya, ya. Sementara untuk redaman minimum pada stop band haruslah 20 dB. Semakin besar dari 20 dB semakin baik. Amin. Kalau amax itu maksimum 3 dB. Semakin kecil dari 3 dB, misalkan 0,01, itu lebih bagus lagi. Oke. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah karakteristik dari filter low pass, ya. Low pass filter. Ini adalah daerah pass band, ini adalah stop band, kemudian ini adalah daerah transisi atau daerah faktor selektivitas, di mana nilainya adalah omega S dibagi dengan omega P. Nah, karakteristik filter ini kalau dinyatakan dalam bentuk fungsi transfernya adalah seperti ini, yang sudah difaktorisasi, ya. Ini. Jadi nanti bagian pembilang itu adalah zeronya, Z1 sampai Zm, bagian bawah adalah pole-nya, pole P1 sampai Pn. Nah, ini saya tambahkan penjelasan zero di S sama dengan taiga. Artinya
Zero pada low pass filter tidak hanya ada dua, satu, dua, sebagaimana yang tercatat atau yang tercantum dalam persamaan matematisnya, ya bagian pembilang, ya. Tapi zero pada low pass filter atau semua filter, band pass filter juga, itu pada dasarnya ada zero yang tempatnya di frekuensi tak terhingga, S sama dengan tak hingga atau omega sama dengan tak terhingga. Hanya zero ini tidak dinyatakan secara implisit di dalam persamaan matematis, jadi tidak dituliskan, tapi ada, ya. Ini yang penting supaya nanti ketika ada persoalan tentang persamaan fungsi transfer atau fungsi transmisi filter itu Anda jangan sampai terjebak. Artinya zero di frekuensi tak hingga ada, walaupun secara matematis tidak tertulis di bagian pembilangnya. Selanjutnya bahwa di daerah stop band transmisi itu berharga 0, ya, atau diredam itu selain pada frekuensi yang tercantum di dalam pembilang, juga ada di frekuensi tak hingga yang tidak tertulis di persamaan polinomial matematisnya. Kemudian zero kompleks ini selalu berpasangan, ya. Jadi pasti di sini pasti berpasangan. Di sini berarti ada omega L1, ada lagi J omega L1. Di sini ada omega L2, ada J omega L2. Oke, ini kita lanjutkan supaya lebih jelas. Nah, ini jadi S ditambah J omega L1, S min J omega L1. Ini berarti mewakili satu frekuensi stop band yang ini. Jadi satu titik yang frekuensi yang redamannya tak hingga diredam sampai 0 itu diwakili oleh dua persamaan yang ini. Yang ini lagi adalah untuk yang omega L2. Atau kalau kita kalikan masing-masing pasangannya, ya. Jadi yang J omega L1 dikalikan dengan minus J omega 1 ini hasilnya. Demikian juga yang omega L2 ini hasilnya. Kemudian transmisi akan berkurang menuju 0 pada frekuensi tak hingga. Ini yang sudah saya nyatakan tadi, bahwa pada kenyataannya filter itu pada frekuensi tak hingga juga akan diredam tak terhingga, diredam sangat besar. Ini kita sebut sebagai zero transmisi pada S tak hingga, dan ini tidak tertuliskan pada bagian pembilang dari fungsi transmisi, tidak ada. Gitu ya. Nah, secara umum zero transmisi di S tak hingga itu jumlahnya adalah merupakan pengurangan dari N-1, N dikurangi M. Jadi pangkat penyebut dikurangi pangkat tertinggi penyebut N dikurangi pangkat tertinggi dari pembilang M. Jadi misalkan kalau N dikurangi M sama dengan 1, berarti ada satu zero transmisi di S tak terhingga. Minimal bisa 2, bisa 3, ya, dan sebagainya. Seperti ini ya. Nah, ini contoh dari karakteristik low pass filter yang saya gambarkan ulang dengan penambahan tanda segitiga hijau dan merah di sini. Artinya kalau ada filter dengan respon atau spektrum magnitud seperti ini, jadi ada ripple di pass band, ada ripple di stop band. Nah, kita tinggal lihat kalau jumlah bukit dan jumlah lembah di pass band itu adalah merupakan jumlah pole. Di contoh kasus di gambar ini, ya, saya perbesar. Ini jumlah bukitnya ada 3 di pass band, jumlah lembahnya ada 2. Kalau dijumlahkan sama dengan 5. Artinya filter ini order 5 dan jumlah pole-nya juga 5. P1, P2, P3, P4, P5. Oke. Kemudian karena ini ada 2, artinya untuk di daerah stop band itu ada 2 zero.
2.0, bukan zeronya 2, tapi 2 pasang zero ya. Jadi kalau di daerah passband itu ada 5 jumlah bukit dan lembah, dijumlahkan ada 5, berarti ada 5 pole. Tapi kalau di daerah stop band, kalau Anda lihat redaman yang sangat besar di sini yang menyebabkan sinyalnya menjadi 0, ya, menjadi 0. Nah, ini 0. Ya. Maka di tempat ini berarti zeronya ada 2 pasang zero, bukan 2 buah zero, bukan 2 pasang zero. Maka jumlah pasangan zero adalah menjadi jumlah lembah di stop band. Jadi kalau jumlah lembah di stop band ada 2, berarti ada 2 pasang. Jadi omega L1, omega L1 minus omega 1. Ini pasangan pertama. Pasangan keduanya omega L2 dan minus omega L2. Jadi ciri untuk menyelesaikan masalah ini secara gamblang adalah dengan cara menjumlahkan bukit dan lembah di passband berapa. Itu adalah order filter atau jumlah pole. Kalau kita ingin melihat berapa jumlah pasangan zero ya, lihat berapa jumlah lembah di stop band. Ini di luar zero di omega tak terhingga karena yang di sisi ini tidak pernah kita tuliskan di persamaan polinomial matematisnya. Oke. Untuk low pass filter contoh kasus seperti ini, nanti persamaannya bentuknya seperti slide berikutnya. Ini ya, ini adalah fungsi transmisi dari low pass filter contoh kasus yang sebelumnya, dimana ini yang dibulati dengan warna hijau ini menunjukkan bahwa ini adalah low pass filter yang tidak mempunyai zero di S mendekati 0, tidak ada. Kalau misalkan disebutkan di situ ada zero di S mendekati 0 atau di frekuensi mendekati 0 atau di frekuensi sinyal DC, di sini harus ada S. Tapi karena tidak ada S, artinya filter ini tidak mempunyai zero di frekuensi DC. Ini menjadi ciri bahwa fungsi transfer atau fungsi transmisi ini adalah low pass filter, bukan band pass filter. Kenapa? Karena semua pole ada di daerah passband memberikan transmisi tinggi ya, karena ini pangkatnya paling besar 5, berarti jumlah pole-nya 5 sebagaimana digambar tadi. Nah, ini ada 5. Nah, karena jumlah pole-nya ganjil, maka salah satu pole-nya adalah sinyal DC karena ada di sumbu real, bukan di sumbu imajiner. Sementara pole 1, 2, 4, 5 ini ada komponen imajinernya, berarti dia adalah di frekuensi yang bukan DC. Jadi contoh kasus di sini, maka untuk pole yang di sini ini adalah P3. Ini ya, ini P3. Nah, saya lanjutkan. Ini adalah contoh kasus untuk karakteristik band pass filter, di mana dia hanya melewatkan frekuensi di antara pita frekuensi omega P1 sampai omega P2. Sementara frekuensi di bawah omega P1 itu di stop band, lower stop band. Frekuensi di atas omega P2, ini omega P2 di atasnya sana disebut sebagai upper stop band, diredam juga. Tentu saja karena ini bukan filter ideal, maka ada transisi ya, ada faktor selektivitas. Maka di sini nanti ada omega P1, ada omega S1. S1 artinya adalah frekuensi stop band bagian bawah lower omega S1. Omega S2 itu adalah frekuensi stop band bagian atas. Untuk kasus BPF ini saya tambahkan di tulisan warna merah, berarti karena dia ada wilayah stop band sisi bawah lower dan sisi atas upper, maka zeronya juga sama. Berarti ada zero di bagian frekuensi tak hingga ini yang tidak pernah dituliskan dalam persamaan polinomial ya. Tapi untuk zero di frekuensi DC yang mendekati 0, yang ini
harus dituliskan dalam persamaan polinomialnya. Ya, mari kita lihat di persamaan berikutnya. Nah, ini dia. Ya, jika di bagian pembilang ada seperti ini, A5S, A7S, genap berarti ya, karena yang ganjil. Karena yang genap ada di sini. Ini kan pangkat 2 pangkat 2, ini kan berarti genap. Ya, S pangkat 2 dikali S pangkat 2, S pangkat 4 berarti genap. Maka pangkat satunya yang menyebabkan koefisien ganjil itu di sini. Nah, ini adalah menjadi ciri khas dari bahwa filter ini adalah filter bandpass filter. Artinya kalau ada fungsi transmisi yang persamaannya seperti ini, ada lingkaran hijaunya di sini, ada S pangkat 1, itu menunjukkan filter ini adalah filter bandpass, bukan filter low pass, ya. Nah, dari sini kita terlihat bahwa bandpass filter ini ordernya order 6. Kenapa? Karena pangkat tertinggi bagian penyebut itu adalah pangkat 6. Berarti filter bandpass filter ini adalah bandpass filter order 6, ya, yang mempunyai 0 di S menuju 0 dan 0 di S menuju tak hingga yang tidak dituliskan di bagian pembilang. Nah, gambarnya seperti ini. Ya, karena order genap berarti semuanya berpasangan. Ya, ini berpasangan. Yang ini juga berpasangan dengan ini. Yang ini berpasangan dengan ini. Dan zeronya juga sama berpasangan. Karena bagian zeronya itu ada yang berpangkat 1, yang ganjil ini, maka dia harus ada di pusat koordinat. Ya. Ini sekaligus mengingatkan kembali materi sebelumnya. Jadi kalau ada zero yang ganjil, nah itu yang ganjil itu ada di pusat koordinat. Kalau ada pole yang ganjil itu ada di sumbu rel di sini. Selanjutnya, ini adalah contoh low pass filter tapi jenis khusus, yaitu low pass filter yang bagian stop bandnya tidak ada ripple-nya, tidak ada zeronya. Ya, zeronya satu-satunya zero ada di frekuensi tak hingga, di S menuju tak hingga, tapi di persamaan tidak ada. Nah, ini ya, jadi ini adalah ciri khas dari low pass filter jenis all pole filter, di mana tidak ada ripple-nya karena tidak ada zeronya. Satu-satunya zero adalah zero yang tidak dituliskan dalam persamaan di pembilang sini, tapi dia ada, yaitu zero di frekuensi tak hingga. Oke. Ini namanya filter all pole filter karena tidak mempunyai zero selain zero di S tak hingga. Oke. Baik, cukup. Selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya, yaitu kaitannya dengan cara untuk merancang filter Bessel, filter Butterworth, dan filter Chebyshev. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.